Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun syurutut taharati al-islamu wa tamyizu. Itu nggih. Faslun syurutut taharati. Utawi pira-pira syarate sesuci. Ai maksudnya suci di sini adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa syaratnya? Yang pertama yaitu al-islamu, yaitu Islam. Al-islamu yaitu Islam. Sudah ketemu semua? Tambah? Sudah ketemu, Pak? Sudah ya. Nomor 12, Pak. 18 akhir 19 Perbatasan. Masuk. Al-islamu yaitu Islam. Pertama syaratnya bersuci dari hadas kecil dan besar adalah Islam. Jadi yang dewasanya yang Islam. Ada Islam ya enggak usah. Wa tamyizu lan pinter. Wis pinter, wis ngerti. Artinya di sini tamyiz di sini adalah sudah paham. Anak itu kalau seperti ini sudah tamyiz. Sudah tahu disuruh beli rokok sempurna ya dia akan beli sempurna. Disuruh ke barat ya ke barat. Lain dengan anak saya masih kecil itu ya. Masih belum tamyiz, belum ngerti ya. Artinya sudah bisa membedakan ya, ini khilaf ulama pengertiannya. Ada yang mengatakan harus sudah tahu ini yang benar, ini yang salah ya. Ada yang mengatakan sudah tahu arah, yang penting arah itu kulon kewetan, lor kidul, dhuwur ningso ya. Ya iki duwe. Atau ada yang mengatakan penting itu sudah tahu sesuatu, ini barang iki jajar, iki telek, iki celetong, iki watu. Nah seperti itu sudah tamyiz. Nah, inilah ya. Karena kalau masih belum mengerti itu, ya berarti belum pintar, belum tamyiz. Nggih. Ada sudah besar tapi belum ngerti. Ya. Antarane iki panganan karo duduk sih terus. Nah, ini enggak masuk ini. Ini sudah tamyiz. Ya, syarat nomor 2. Wa adamul mani lan ora anane perkara kang nyegah min usulil ma'i saking temukane banyu ilal mawsuli maring perkara kang den wasuk. Wes. Yang nomor 3 syaratnya bersuci baik itu hadas besar atau hadas kecil, berarti wudu utawa junub. Yang nomor 3 adalah tidak adanya perkara wa adamul mani, tidak adanya perkara yang mencegah, yang menghalang-halangi min wusulil ma'i, dari tembusnya atau nyampainya air ilal maghsuli, air ke tempat yang dibasuh. Paham maksudnya? Begini. Yang tidak adanya perkara yang menghalang-halangi air masuk perkara yang kita basuh, baik itu wajah, tangan kalau memang wudu, atau kaki. Tapi kalau memberi besar semuanya, apa yang menghalangi? Biasanya ini yang paling rawan ini adalah bengkel. Masuk periwana bengkel. Ini rawan, makanya ketika mau duran susah, tapi memang kayak umum lah. Susah orang bengkel, harus membersihkan uli dulu. Mana tempat wudu ya, sini. Harus hilang semua sekiranya air bisa nembus kulit. Atau tukang cat yang apa? Cat besi itu ya. Ini pun harus lepas teko itu, harus lepas dulu. Gimana caranya? Seperti itu. Ya benar. Ya, saya itu paling nangis dulu tuh tahu waktu di Surabaya dari poli
spinker, bukan spinker, pasang pipa di apartemen, pipa air dingin itu, misalnya, itu kan pakai lem fog gitu. Wah, itu udah malah budal kemari, ya budal tangan itu, ya. Kalau pakaian langsung rusak, langsung kayak putus gitu. Ya, saya tahu dulu itu, ya, waktu di Surabaya dulu. Ya, saya kayak nggak tahu aku kopo, padahal ya nyenai itu ngerti saya, nyenai. Padahal dulu sampean tak mas sing iso nyenai, aku ya iso nyenai saja nih. Saking kayak nggak ngerti lah. Katanya Ustaz Tamin apa? Ojo, ini musingan ojo ketokno, apa? Dikongkoni tok iso omong. Wah, seperti itu. Makanya teori ini saya tutup. Padahal aku iso. Ya gitu. Ini jadi siji. Seperti itu. Di bangunan itu enggak sama Ustadz Moga itu tuh ya di pondok dibangun tahu sebetulnya, tapi saya diem karena saya ingat selalu Ustadz Amin ojo kita no kafe ngerti anu sini so ngerti di kongkon itu kamu jadi makanya saya dapat ketok karuan diketok masing rada ngerti ngene iki ya dadi anti kongkon sampean kongkon mojo apa saya nah gitu loh Setelah kelas ini nah kalau kelas saya enggak pernah nah, tahu. Jadi ini, jadi perkara yang menurut sampean itu, waalaikumsalam. Pokoknya sampean kan sudah ngerti kan, apa yang menjadi penghalang, yang urusan dengan minyak atau apa jenis bahasa Indonesia gajing lah, lemah ini, awal diri tangan biasanya. Atau kita hari mangan ngene iki ya kan biasa membekas di sini. Bang ini cepet itu kalau udah nemu sabun ya seperti enak no itu harus hilang itu pengalaman saya karena pertama tahu fokus saya itu selalu hati-hati betul loh waktu awal bingung ya mangan bakso di sini ini kan kita yang harus dibasuh kita ketika diem gini harus nggak usah jurun nih ini harus dibasuh semua ini berarti harus teles baik itu wudhu atau mandi besar mari mangan bakso sing akeh lemak ini nggak bisa nih tetap kan saya yakin dan ngerti ini harus kita buang dulu baru wudhu ya inilah sampingnya Ustaz. Jami Ustaz. Udah kasih tempat terus. Ini Mas Dede. Ini saya lihat tuh kayak ini Pak. Dulu oleh semua berdua. Ini paling bisa ya. Seperti itu. Sini Dede. Kembali lagi. Alhamdulillah ini mulai aktivitas sekarang. Jadi kita insya Allah jenengan semua yang tahu apa saja yang menjadi magnet, menjadi penghalang air kepada kulit kita, ya itu sudah. Biasanya uli, yang urusan dengan minyak. Selain itu, nggak tahu lah, pokoknya sampean pikir deh, wong wis pinter kok. Tadi kan tamyiz, ya pinter tamyiz, kecuali tidak ngerti. Nah, ya betul. Wes. Wasailanu. Nanti ditanyakan lagi. Wasailanu lan milini banyu. Artinya ini ketika maghsul, ketika dibasuh air harus milih ya ini ketika ada dua pola kan sudah saya sampaikan dulu. Musab karo basuh ini beda. Kalau musab tidak harus milih. Ini musab namanya. Tapi bagian rambut ini musab. Tapi kalau sail milih artinya basuh harus milih. Baik mandi besar atau wudu. Kalau memang tidak ada dua pola. Kalau ada dua pola nyeblung enggak apa-apa ya. Langsung nyeblung enggak apa. Makanya saya sering bukan jenengan tahu kemarin itu paling penak itu lek duwe jeding sing lebih teko dua
enak ya lho tujuanmu ngono. Nyemplung langsung blung mari wis ngono kan. Beres ya. Ngoten lho nggih. Kan anak kan apa anak cilik tenang. Itu penting. Terus wa ayyakuna lan Arab yang tak ono apa almau apa banyu mutahhira iku suci. Kemudian syaratnya lagi adalah airnya tadi harus air yang suci. Ketika kita bicara air yang suci, inilah yang sangat rumit karena banyak macam daripada air. Dan ini khusus air yang suci dan mensucikan. Karena ada air yang suci mensucikan dan air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air najis, ada air mustahmal. Nah ini. Oke. Banyak. Pertama air tohir, suci dan mensucikan. Nomor 2 air yang suci tapi ghair mutahhir, tapi tidak mensucikan. Suci, baru kena mobil tok. Nah, tapi digelangi najis, pancet najis. Digawe wudu, ndak kena. Nanti karo mek diombe ndak apa. Digelangi najis karo apa? Wudu karo mende besar tidak sah. Itu suci tapi tidak mensucikan. Kemudian air bukan najis, air najis jelas itu najis tangan ke apa wis, nggih. Nggih, diombe pun haram. Soro, iya. Soro, makanya kita marung. Kenapa ulama-ulama dulu di taklim dikatakan ya. Kita marung-marung kalau dulu bahasa dulu ya. Panganan, makanan yang paling jelek, kalau ulama juga orang mencari ilmu ini ya. Yang paling jelek itu adalah makanan pasar. Saya itu pasar apa ya ini? Dari pasar semua. Artinya kenapa? Karena di pasar itu rawan najis. Di situ tempatnya orang ngobrol. Saya kipanya di tempat malah tempat golek ada yang golek tempatnya ngobrol. Nah gitu loh tidak sama dengan dulu. Yang penting sekarang kan banyak pintar alasan tapi belum ngopi loh toh manfaatnya gede. Itu loh kita membicarakan mana enak ya tidak apa-apa, sah-sah saja. Sementing niati api. Kembali lagi kenapa tadi makanan yang paling jelek makan pasar katanya ulama untuk bagi orang yang mencari ilmu karena di situ kita tidak bisa menfilter antara itu najis itu ndak. Sama delok lek ngene iki gadudanan ini pasar. Becek karo-karuan ya. Kira-kira ning sore ku sampean becek kira-kira najis apa ora? Nah, di situ. Mulai enakan marung sing dan pasar. Ning ngene. Dengan semuanya mending kafe masuk. Ya. Seperti itu. Ini. Biane sana sakua. Bintang. Ya, air yang suci. Insya Allah ada belum belakang mungkin ya keterangannya entah apa. Kalau tidak ada harus dijelaskan. Karena air macam banyak tadi. Jadi sedikit aja. Yang suci dan mensucikan adalah jelas. Nazala minal ard minas sama wa nabata minal ard. Yaitu air yang jatuh dari langit ini semuanya suci. Wa nabata minal ard dan nyumber dari bumi. Ini suci semuanya. Selagi tidak kecampuran apa-apa masih. Ada terusannya selagi tidak kecampuran najis. Selagi tidak merubah nama daripada air itu. Air hujan suci, Pak. Air sumber suci. Embun suci. Air laut suci. Air di sungai, lihat sungainya. Berubah enggak? Kalau waktu musim enggak musim kemarau kayak di Badung, musim panas itu najis itu, jelas bau, ya kan? Campuran najis, bau, sudah berubah kan? Najis itu. Tapi kalau sekarang insya Allah enggak, karena memang banyak air hujannya, kan gitu. Enggak berubah, hanya saja budaknya karena apa? Karena lemah enggak najis. Seperti itu. Kalau air yang
suci tapi tidak mensucikan, yang berubah namanya. Ya, dari aslinya. Contohnya banyu kelapa. Nah, udah jelas air tebu. Banyu tebu. Kan air suci tapi tidak mensuci. Kena sampean. Umpama Mas Kole kate junub nganggo air apa? Nganggo banyu tebu. Ya monggo kate kan, enggak jalo. Lah iso aja awan-awan bengi ae, Kare ndelok ae subone, ndak keriting ngono ya. Ya kada bung semut. Ya, ini artinya tidak bisa. Atau dibuat untuk menghilangkan najis. Kaki kita ada najis mama. Pakai air tebu. Tidak bisa. Itu suci tapi tidak mensuci. Atau air degan. Sama, tidak suci tapi tidak mensucikan. Boleh kita makan. Halal. Tapi tidak bisa dibuat untuk bersuci. Sprite. Oh, sama Sprite. Lah aku ya gas. Aku boleh ge wudu ge apa ge junub, tapi ra junub nang aku sampe kok sugih temen sampean. Disulang. Ya, seperti itu. Ya, itu air. Kalau air najis, air najis ini yang paling rawan ketika ada air sedikit yang kurang 2 kolak kejatuhan najis. Ojo mana dijatuhi. Kejatuhan loh, kan beda ini kasusnya ini. Hanya kejatuhan najis. Tidak ada 2 kolak, kejatuhan najis. Telek cecek. Najis enggak? Telek cecek. Najis. Najis semua, Pak. Lha ini kan game apa ya jane kan? Sampeyan ge wudu, kita asa. Ge ngilangin najis. Najis kabeh sak ge adus najis kabeh sampe awal. Makanya tetap prinsip saya paling teori paling ecot terus kula wau, jedingan golek sing 2 kola lebih. Enak kalau ukuran telek cecek selagi tidak berubah, tidak masalah. Ya. Tapi kalau tidak ada 2 kola, kejatuhan telek cecek seret najis. Walaupun tidak berubah. Tapi kalau yang banyak tadi menurut saya kata saya tadi 2 kola lebih kok berubah karena najis kejatuhan najis kok berubah ya najis. Tapi selama tidak berubah tidak. Ini bedanya enaknya bisa berubah seperti itu. Dan tak rawan mustahil seperti itu. Ini tapi sekarang ini semuanya banyak orang-orang kita, orang-orang Islam sendiri karena kurang mendalami fikih, akhirnya rumah-rumah pun ikut sampai musola, sampai masjid pun tiru-tiru hotel. Kenapa? Ya itu tadi, tempat apa ya di WC-nya itu, ya untuk cawiknya itu kecil, pakai bak cili. Yang rawan sudah ada 2 kola waduh kadang seperti itu. Kita harus ganti sendiri itu. Kenapa? Ketika nanti kejatuhan najis semua kan akhirnya kecawe. Iku najis kecawi. Ya pancet najis terus. Mari ngono. Sarungan, mari wudu langsung. Ya apa? Ini yang perlu tadi dipikirkan. Ini Syafi'iyah. Takkan dari mana Syafi'iyah. Kok ekstrem tuh Ustaz. Ya ini kelas Syafi'i ini kadang ya memang berat, kadang ringan. Tapi kita hukum jangan diambil yang ringan saja. Nah, seperti itu. Ya sudah. Prosedur seperti itu selagi tidak darurat, tidak terpaksa kita jalan. Tapi kalau sudah tidak mampu ya lah ada yang membolehkan ya sudah ikut yang membolehkan. Seperti itu nantinya ya. Inilah pentingnya ilmu ini. Oke. Kalau saya terangkan langsung yang sembrono yang enteng-enteng sampai nanti jadi orang sembrono, susah saya yang susah. Ya, gitu. Hanya hati-hati. Tapi ketika ilmu kita, pengetahuan kita ini semakin banyak, semakin luas, tidak semakin sempit, betul kan? Hidup ya, tidak. Jadi awalnya kayaknya seperti itu. Sudah sedikit untuk masalah air tadi. Jadi syaratnya adalah air yang suci.
Dan ini perlu ngaji untuk air suci yang mana yang harus kita pelajari. Terus bi Allah yasuba. Gambarannya kelawan yento ora jenenge iku bedol. Ya, atau di sini apa di sama? Nah, sama kededel di sini. Kededel itu artinya hilang. Apa ismuhu? Apa arane utawa jenenge banyu mau. Kededel utawa ilang jenenge mau bimokholatote. Sebab perkara kang nyampuri hiring kang suci. Ya. Air yang suci tadi tidak berubah namanya, tidak rusak maknanya hanya gara-gara sesuatu yang tercampur, ya. Tapi perkara tadi perkara yang suci. Ya sudah ini, kang mekolek, ya. Artinya kang kang semuge, apa almau banyu, anhu saking mukhalaf dengan campuran tadi. Ya tadi sudah saya jelaskan. Air yang suci tadi selagi tidak berubah maknanya hanya karena sesuatu yang mencampurinya, dan yang mencampuri tadi hanya perkara yang suci tapi. Contohnya begini. Air yang suci tadi kalau sudah kecampuran dengan perkara yang bisa merubah namanya, contohnya air yang suci dan mensucikan kemudian kecampuran minuman tadi akhir dari banyu spring. Ini kan sudah berubah namanya, gitu? Dari aslinya, paham kan? Ini beda, ini maksudnya. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu bukan suci mensucikan, tapi suci tapi tidak mensucikan. Ini maksudnya gitu, takbir ini. Oke? Sumbo. Apa mau air sumbo? Lah ya, air apa? Nah, kayak air teh ini. Nah, bisa. Ini jadi teh. Ini suci tapi tidak mensucikan. Sampeyan kalau kena terlek tangane, cukup banyu teh digawe besok. Ini tetap najis. Karena ini adalah air suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum tapi tidak boleh dibuat untuk hilangin najis atau berubah. Sumber apa berubah warna? Berubah ban. Ya. Nah itu namanya itu. Iso jebol namanya kan ganti juga. Air apa namanya? Air sumbo kan? Ya kan? Air sumbo. Enggak bisa. Ya. Seperti itu. Air sumbo Pak, bukan sumba. Ya, itu tadi. Terus wa alla yataghayyar. Lan Arab yang ora nyampuri, kecampuran apa banyu mau binajisin. Kelawan najis, dan juga jelas sudah kalau air suci tadi sudah kecampur najis sudah jelas, oke? Kalau memang airnya itu banyak terus berubah, ya salah satu sifatnya najis. Air sedikit sudah langsung najis, sudah jelas. Walau taghayyur lan senajan berubah apa banyu mau yasiron kan kidih, walaupun berubahnya sedikit lah perkara najis sudah selesai, oke? Makanya ini yang susah, oke? Susah kita, terutama saya begini Pak, dengan yang punya warung ini harus hati-hati karena nanti dimakan orang, oke? Kalau yang dimakan ini nanti najis berarti sampai nyok perkara sing najis, oke? Kenapa darah itu kok haram? Karena najis bukan. Kenapa anjing itu kok haram? Ya karena najis. Kenapa yang lain itu kok haram? Ya karena najis kan. Najisnya cuma mau kelompok, ya kan? Telek. Jadi sampe nongol gawe itu makan telek barang, ya itu. Karena najis telek itu, oke? Makanya tetap awal dhewe ketika usus ini harus kita bersihin. Walaupun sama lalu goyan aku makan telek itu. Itu masalah goyan ya, tapi itu najis. Itu lagi.
di situ. Sampean saya ini masak itu biasa, gitu. Sama istri, gitu, nyekolai istri. Ini kadang istri walaupun sudah pernah mondok, kan dapat ulama, ini kita nyekolai Pak. Jadi kudu dikelocor, kan dikelocor Pak. Dikelocor itu kita itu selalu umpama ini mari apa campur dengan najis kayak apa kita nyembelih ayam kan campur wis gede sembarang kalir kok telek-telek barang nggih kan campur. Kita jangan apa terakhir jangan pakai yang apa sing dono sarangane Pak, dono apa lubangnya. Terakhir sampean harus sampai apa lubangnya kemudian langsung dikelocor. Iya kan? Seperti itu. Kalau tidak seperti itu, iya Pak. Wong najis, banyu sedikit, kena najis terus. Paham ya? Seperti itu. Nah, makanya terakhir langsung pakai arang-arang, langsung. Nah, jangan pun ngoten. Seperti itu. Oke, ini agak seperti ruwet Ustaz. Ya inilah aku. Makanya minta ruwet. Tapi sembahyang ora ruwet Pak. Ya. Mereka kan ingin kepingin sah kemurahan gitu. Nah, inilah apa bertahap. Wong agama ini sebetulnya agama Islam ini sebetulnya cuma dua perkara. Ini kan perintah dan larangan. Islam cuma dua, perintah dan larangan. Pokok sampean nglakoni perintah, kemudian menjauhi larangan sudah. Orang yang ludah ini. Cuman yang dipermasalahkan adalah kita kumpul seperti ini biar mengetahui apa saja perintah itu. Kan ngoten nggih? Kan untuk mengerti partai. Terus untuk mengetahui lagi larangan. Nah, banyak dari teman-teman itu yang bicara alas penting ora ya, sing penting wis apa? Iya melakukan perintah pangeran ngedoi larangan wis beres. Sing ngomong ngono gletek tapi. Gletek apa? Ditakek opon perintah pangeran. Ya muat. Ini loh maksud saya. Ngomong yang penting, iya betul itu. Tapi sementara dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Terus ngedoi larangan. Opoan itu. Gitu. Apa saja yang dilarang oleh Allah? Sepenting takwa ya. Sepenting takwa. Ndak eruh nek takwa. Takwa yo apa? Yo nglakoni perintah pangeran, terus ngedoi larangan pangeran. Sing diperintahkan karo. Sing dilarang apa meneh ndak ruan. Dadi pus lah. Kita kumpul seperti ini, ngaji ini hanya untuk itu. Ingin mengetahui apa saja dilarang oleh perintah oleh Allah. Apa saja dilarang oleh Allah. Ketika ngomong perintah sholat sing kaya apa? Lah ngono terusane, Pak. Ono film masih. Masalahnya begini, kembali lagi tadi. Perkara ini juga ada dua. Tadi itu yang dalam Islam itu ya, perintah sama larangan. Terus hukum juga ada dua sebetulnya. Ya. Lek apa jenenge ada pahala, ada dosa. Cuman permasalahannya kalau kita melakukan kebaikan, ngomong kebaikan, ngomong pahala, ini masih perlu filter. Perlu filter. Tidak pokok melakukan kapan wis hajar pangeran ndak jangan melakukan delok dhisik. Ikhlas apa ndak? Ya, karena Allah tidak. Kalau tidak karena Allah karena riya, betul dibawa oleh malaikat ke sebelah sana. Tapi ono bagian malaikat saking filter. Iki ndak lillahi ta'ala iki balekno. Lho iki wis balekno, langsung balek tepuk nerai meneh. Iya. Ditapuk nerai cuma ndak ada roh. Nggih, tapukno. Kalau riya tidak karena Allah, tapuk nerai. Balik difilter. Ini cuma sakjane enak ngelakon kapekan lho, gampang. Nggih. Tapi untuk sing ikhlas karena Allah iki sing buat sanggane. ya, ngono. Tapi ono, Pak. Kewalian kebalikan daripada kebaikan adalah kejelekan. Lek kejelekan ndak usah filter-filteran. Nek sampean nglakoni
Oh, apa iki lho? Oh, lillahi ta'ala barang lakon ya. Oh, iki nyolong lillahi ta'ala. Oh, nyolong lillahi ta'ala. Langsung taules wae. Apa ya? Jadi Mas Supri. Gimana ngelamun? Wah, ya. Bak ngelamun. Susah mulai langsung tulisan. Karena apa? Ya salah ya, apa? Ya tidak rapi. Gitu. Mari kita terus no. Omong totot, aku tidak ditawani. Allah ya kan. Ya itu. Jadi ada dua. Cuman ketika ngomong kebaikan ini masih difilter oleh Allah, ya ikhlas apa tidak. Kemudian barang ini dari apa? Awalnya dari karena Allah zat yang suci. Makanya harus dari perkara yang suci. Halal apa enggak yang diberikan. Dari yang halal apa enggak kan gitu sampai di sana. Ini dari zaman dulu sudah ceritanya Qabil Habil nah, seperti itu. Tapi kembali lagi insya Allah apapun yang kita lakukan kalau masalah kita ini berjalan menuju kebaikan ojo ngenten ikhlas tenanan caranya nih Pak cara teori Pak ngenten ikhlas tenanan sama ada ikhlas sama didik ukur ikhlas durung ikhlas aku. Soro kok ndak melangkah sampean. Mlaku ae lah, kaya dhewe ngene iki. Ikhlas ndak ngurut budal ae ngaji beres. Hah? Oh, nggih. Ngono. Ngoten lho, seperti itu. Rabi yang ngono. Ndak tau wedi. Ndak tau wedi bayang-bayang. Lho iya, wis rabi. Rabi kok langsung. Iya. Resiko gurih. Rabi itu saya ngono. Pokoknya kita masih film di Nabi. Syaratnya situ, Pak. Wani. Wani piro? Lah, mbok sing siji, mbok sing loro, mbok telu papat sing kok syaratnya siji. Kabeh syaratnya siji. Wani. Lah dak wani gak usah ngomong usah. Wani. Percuma. Ya, seperti itu. Nggih. Jadi ini intinya semuanya bahwasannya hidup ini kita ini ngaji ini juga ya untuk mengetahui ya, perintah Allah. Ya, kalau kita ngomong perintah sudah dijelaskan kemarin di depan ya bahwasanya hukum Islam ada 5 seperti iki wajib, iki sunnah, iki makruh, iki mubah. Ini seperti ini haram. Seperti itu. Ini sekarang adalah bab menuju apa? Sholat yang benar. Sebelum sholat harus wudu. Ya ini masuk urusan wudu dan mandi besar. Durung nang sholat sih ane. Berarti dibuah hadis ya Pak. Saat durung sampai sholat itu sing bener, wudu sing bener dhisik. Nah, seperti itu. Tidak semua air bisa dibuat untuk wudu. Wes. Wa in kana al-ma'u lan lamun ana apa banyu, wa in kana lamun ana apa al-ma'u banyu. Dunal kullataini iku kurang rong kolah. Sak kolah rong kolah iki bingung. Zida. Mongko den tambahi apa mak mau sing kula ngoten alla yulafiyahu yen to ora nemoni bu ing banyu apa najisun apa najis. Wairu makfuwin kang ora den makfu apa aguna najis sudah saya sampaikan tadi. Oke, artinya air ketika air kurang dari 2 kolah kemudian ditambahi sesuatu dicemplungi lah ya dengan perkara yang apa yang menemukan najis, artinya najis ditemukan, diloguri najis, seperti itu, maka dia yang najis itu tidak dimakfu, yang tidak diampuni, ya, tetap najis maksudnya, maka air itu air najis. Tapi sudah saya jelaskan tadi, okay. Itu kalau memang air kurang 2 kolah, enak. 1 kolah, 2 kolah berapa? Sudah saya jelaskan kemarin ya, belum gitu. 2 kolah itu 65, tukang ngerti loh. Apa namanya? Mas Dodi. Panjang, lebar, tinggi. Diameter. Diameternya itu jedingan, apa jedingan?
Bak mandi, ibarat bak mandi itu lebarnya 65 cm, terus tingginya 65 cm, manjangnya juga 65 cm, ngotak pokoknya 65 cm. Itu 2 kol. Apa namanya? Bujur sangkar. Orang kecil. Kubus. Apa namanya dalam matematika? Kubus. Aku ada sekolah, aku ada sekolah. Kubus. Untuk segitu, Pak. 3 kali sisi. Untuk air yang 2 kolak, yang tidak rawan najis. Tidak rawan najis. Iya, 2 kolak. Artinya ketika kita wudu tidak perlu diaduk, langsung dicawuk begini. Oh, tidak masalah. Tidak masalah. Kayak di Al-Hawi. Di Al-Hawi yang di sana, di dalam. Itu kan lele, Pak? Hah? Isi lele sekarang. Isi lele sekarang. Itu memang saya kepingin seperti itu. Oh, jadi 65 kali 65 kali 65. Ya 65,